Gue agak ngebut, bukan agak sih, cepet banget. Itu lari 170 km per jam. Nah itu logikanya harusnya, nggak mungkin nggak, harusnya mati di tempat. Halo, saya Webster Manuhutu. Saya seorang musisi dan saya drummer dari Saint Loco. Dan saya juga pedagang kopi. Gua mengawali musik tuh dari tahun 2000-an ya, 2000 awal. Terus ya puji Tuhan kasih pertemukan gua sama teman-teman musisi, dan pertama gue main sama salah satu orang yang pertama kali bikin gue sampai saat ini ya, puji Tuhan, Aminoto Kosin. Udah gitu dari Aminoto Kosin main sama kakak gue almarhum satu tuh, Glenn Fredly. Banyak banget gue diajarin juga sama mereka berdua, Aminoto Kosin, Glenn. Terus akhirnya gue bikin band juga sendiri namanya Saint Loco. Itu ya seru banget karena sebelum itu juga gue sempat bermain dengan beberapa musisi. Ya pengalaman seru deh. Ada seru, ada nggak enaknya juga, tapi ya namanya pengalaman yang harus belajar. Terus beberapa band juga selain Saint Loco gue juga bikin juga project di lain Saint Loco namanya Triple X Impact. Ya pokoknya di musik deh. Karena menurut gue ya Tuhan taruh bakat jadi musik ya harus dikembangin dan ditambahkan lah apa yang udah Tuhan kasih. Ya Saint Loco tuh kita keluar dari tahun 2002 ya, album pertama, dan sampai detik ini ya kita udah bikin 3 album. Tapi sebelum itu juga kita banyak keluarin single-single sih. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang kita masih ada gitu kan. Meskipun vokalis kita udah ganti ya. Joe udah nggak di Saint Loco dan sekarang Dimas. Dan ya kita lagi siapin untuk sesuatu yang baru. Pokoknya bakal keren. Ya ini cerita yang benar-benar nggak akan gue lupa sampai kapanpun. Ini waktu tahun 2007. Kebetulan gue nih suka banget motor. Jadi sebelum itu juga emang udah naik motor terus. Tapi saat itu tahun 2007 tuh lagi pakai motor temen. Terus kita kumpul di Jalan Kesehatan. Nah, terus akhirnya gue berdua doang sama temen. Temen naik motor sendiri, gue naik motor sendiri juga. Punya temen tapi. Itu CBR Fireblade 929. Yang sport ya. Langsung lanjut ke Bintaro, sektor 9. Nah dari sektor 9, sektor 7, pas balik tuh gue agak ngebut. Bukan agak sih, cepet banget. Itu lari 170 km per jam. Kelemahan gue tuh kalau lagi ngebut gak pernah ngeliat depan, lihatnya kiri kanan. Akhirnya gak tahu di depan ada lubang. Hajar lubang, akhirnya kaget kan. Kaget, langsung panik, rem dadak. Rem depan sama rem belakang di bawah kaki. Akhirnya begitu rem belakang tahan gini, kaget, akhirnya lock. Karena sport tuh nggak boleh kayak gitu kan. Lock, kekunci, motor gini. Nah di depan tuh dari sektor 9 ke sektor 7 itu ada perempatan yang dulu ada taman. Sekarang udah nggak ada, sekarang udah jadi flyover, Bintaro. Akhirnya itu ada trotoar. Wajar trotoar, dia terbang. Di depan tuh taman dikelilingin pagar besi. Nah pagar besinya gini, jadi begitu gue terbang, nggak kayak gini, jadi terbang ke atas, jatuhnya di pagar besinya, tak, dada. Nah itu logikanya harusnya, nggak mungkin nggak, harus, pasti. Tuh, besi tuh tembus masuk dalam, harusnya mati di tempat. Tapi anehnya, besinya yang kalah sama badan gue, tak, besinya gini. Tapi begitu jatuh, masih ada lanjutan.
Motor kan di belakang, motor hajar kepala sama leher. Dah. Akhirnya jatuh, udah blackout. Nah, di depan sektor 7 itu kan rumah sakit. Dulu namanya rumah sakit internasional, sekarang namanya rumah sakit Premier. Nah, akhirnya langsung dibawa ke sana. Ada temen panggil orang-orang di situ bantuin. Karena gua agak gede juga, jadi yang angkat 6 orang katanya. Tapi kan kita kan lagi nggak tahu apa-apa ya. Akhirnya bawa ke rumah sakit depan. Nah, begitu bawa ke rumah sakit depan, langsung temen-temen tuh telepon mama. Akhirnya mama datang ke rumah sakit, dokter bilang sama mama, dokter bilang, ibu, Webster bisa mati. Kalaupun Webster tidak mati, saya minta maaf, saya harus ngomong apa adanya. Bagian kiri Webster, tubuhnya itu sudah tidak berfungsi. Jadi, kata lain, sudah cacat. Akhirnya, mama cuma, oke, apa lagi dok? Dada patah, retak. Rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1. Nah, ini tulang belikat patah, tembus. Otak kiri tabrak otak kanan. Dan tengkorak bengkok. Nah, udah gitu, dokter bilang gitu. Nah, sekarang Webster misalnya tidak mati, kita harus operasi. Pasang pen-pen, kepala dikeluarin, dicopot, maksudnya dibuka. Jadi kita harus benerin posisi otaknya. Dan saya harus ngomong, dokter bilang, kemungkinan Webster hidup kalau kita buka otaknya, itu cuma 5%. Terus sekarang kita minta persetujuan dari ibu. Langsung mama bilang gini, oke dok, sudah selesai. Jangan pernah operasi Webster ya. Nanti yang operasi Webster itu adalah dokter di atas skala dokter. Langsung dokter bilang gini, ibu udah gila ya, ibu tanggung jawab ya. Oh iya, nggak apa-apa dok, nanti Tuhan Yesus tanggung jawab. Langsung dokter bilang, oke, ibu tanda tangan ya. Iya. Akhirnya ya, mama tanda tangan dengan santai aja mama. Akhirnya ya, koma. Waktu pas saya jatuh tuh udah koma langsung. Koma 4 hari. Yang harusnya katanya dokter, dia pernah pegang pasien kayak saya. Itu dibilang komanya berbulan-bulan. Kalau gue cuma 4 hari. Nah itu nggak ngerti ya kenapa. Akhirnya begitu koma 4 hari bangun. Pas hari keempat bangun, berdiri, jalan. Dan tangan kiri, kaki kiri gerak. Kan kata dokter itu udah mati. Udah cacat. Jadi ya gue harusnya cacat. Nggak mungkin jalan. Udah nggak mungkin. Itu satu rumah sakit geger langsung. Itu mujizat pertama. Mujizat kedua, ya hasil ronsen datang. 3 minggu kemudian hasil ronsen datang. Akhirnya ya kayak sekarang. Akhirnya ya dokter bilang, ini mujizat sekali sih. Dokter bingung. Satu rumah sakit digeger lagi. Ya karena dokter bilang, saya belum pernah nih punya pasien kayak kamu. Dari cacat, udah cacat, tapi sembuh. Otak semuanya, badan patah, retak, sembuh, normal. Tidak ada kurang. Sampai detik ini, gue cuma belajar satu. Semua hal yang gue alamin itu cuma karena satu aja. Satu pribadi. Ini gue cuma bisa bilang, dan gue berani sekali. Tidak ada yang bisa kayak gitu. Bikin gue normal sampai detik ini kayak sekarang ini. Itu cuma karena satu. Tuhan Yesus. Titik. Kalau ada yang nggak setuju, ya udah. Biarin aja. Kalau gue itu. Kedua, itu karena mama ya. Dan papa juga sih. Kalau papa udah meninggal, udah pergi udah 26 tahun yang lalu. Kalau mama mungkin nggak begitu lama sih. Udah 3 tahun. Cuma apa yang mama ajarin tuh, ya dari dulu, dari kecil selalu bilang harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Ya makanya sampai detik ini aku masih bisa berdiri sekarang ya. Pertama karena Tuhan Yesus. Kedua ya gara-gara didikan dari mama kan. Jadi ya gue percaya apa yang terjadi di dunia ini semua itu
Pasti ya, kalau kita masih pakai kehebatan kita, otak kita jago, apa gimana, nggak bakal bisa. Harus mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi jangan sok tahu. Itu aja sih. Pingin sharing juga ya buat teman-teman yang di luar sana yang lagi mengalami kayak down atau putus asa lah atau apa. Gue cuma bilang satu sih. Waktu kita merasakan down atau putus asa, itu pikiran bukan dari Tuhan soalnya. Itu dari iblis, setan. Dia jago manipulasi memang. Sekarang semua balik ke kita sih. Kita tahu yang punya dunia ini siapa? Tuhan. Jadi yang gue tadi bilang, mengandalkannya Tuhan. Jangan situasi, jangan manusia. Itu salah. Kita punya semuanya. Kaya, duit, kaya, apa gimana. Belum tentu bahagia. Kasihan juga kan? Ya, gue bukan orang kaya. Tapi ya, gue punya Tuhan yang kaya. Jadi, gue percaya gue gak akan kekurangan. Apapun itu. Karena Tuhan gak bakal biarin kayak gitu. Masalahnya sekarang gini. Kita masih ingat gak? Atau enggak? Misalnya kita lagi down gimana? Aduh Tuhan gimana? Enggak. Langsung mikir, aduh gawat nih. Ntar gimana? Akhirnya kita yang membesarkan masalah itu. Sebenarnya kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan, Tuhan lebih besar dari masalah itu. Yang bikin kita punya pikiran, aduh, bingung atau gimana? Ya karena kita terlalu membesarkan masalah itu. Kita harus besarnya Tuhannya. Gue bisa diangkat dari maut. Mendingan pilih mana? Dikasih berapa miliar, apa semuanya deh, kekayaan. Kalau nggak, pilih. Kalau nggak kekayaan, kalau nggak kehidupan sekali lagi. Kayak gue. Pilihnya mana? Ya pilih kehidupan pasti kan? Karena gue percaya gitu loh. Kalau Tuhan bisa angkat gue dari maut. Kalau untuk kedepannya hidup kita, Tuhan yang ngatur. Ngapain takut? Jadi ya menurut gue, jangan pernah down. Karena kalau misalnya lu semua pikir down atau gimana, berarti lu nggak percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, bukan percaya sama manusia.